Halo teman-teman semua, kali ini saya berbagi tips supaya aki motor yang kita beli bisa menjadi lebih awet, dalam arti usia pakainya lebih panjang. Jadi ini khusus untuk aki yang kita beli baru setelah aki bawaan motor itu rusak. Karena aki yang kalau kita beli baru itu biasanya tidak seawet aki bawaan motor ya, baik aki merek GS ataupun Yuasa ataupun yang lainnya. Jadi aki motor yang kondisi baru saat awal pemakaian itu harus ada sedikit perlakuan khusus. Nah, yang pertama pastikan akinya itu asli bukan KW. Terus yang kedua kita lihat dari tanggal produksi aki. Nah, untuk aki Yuasa ini ada dua angka. Ini yang kode produksi adalah yang warna putih. Nah, kita ambil 6 angka. Jadi ini ada angka 10, 10, 19, 70. Nah, untuk kode produksinya ini adalah 10 tanggal produksi, terus 10 bulan produksi, dan 19 adalah tahun. Jadi aki Yuasa ini diproduksi tanggal 10 Oktober tahun 2019. Itu kalau aki Yuasa. Kalau untuk aki GS ini hanya ada satu angka ini yang di atas ya. Nah, kita lihat ada 4 angka. Nah, ini 17 adalah tanggal, 3 ini adalah bulan, dan yang 2 ini tahun. Jadi aki gas ini diproduksi tanggal 17 bulan 3 tahun 2022 atau 17 Maret 2022. Nah, sudah paham sekarang ya bedanya kode produksi dari aki Yuasa dan GS. Ini sangat penting. Nah, untuk aki yang siap pakai seperti merek GS yang sudah ada cairan dari pabriknya, usahakan adalah aki produksi terbaru atau maksimal 1 tahun sejak tanggal pembuatan supaya voltasenya tidak terlalu ngedrop. Nah, untuk aki yang elektrolitnya terpisah seperti Yuasa dan lain-lain, ini pastinya ada sedikit keuntungan, yaitu voltasenya tidak termakan atau istilahnya belum ngedrop ya, karena air akinya terpisah. Nah, untuk aki yang cairannya terpisah, ini juga harus ada perlakuan mulai dari penuangan air. Berikut saya tunjukkan, jadi disimak videonya. Pertama kita buka segel dari akinya. Terus kita buka pada kemasan cairan elektrolit. Nah, di sini ada tulisan do not open. Nah, itu tutupnya jangan dibuang ya, karena nanti untuk tutup aki, jadi jangan sampai sobek. Kita bukanya secara pelan ya, jangan sampai rusak. Cairan elektrolit tidak boleh tumpah, makanya kita press supaya benar-benar tertancap antara wadah dengan akinya. Nah, untuk posisinya pertama itu akinya di atas. Kalau sudah menancap, kita tinggal balik saja. Nah, seperti ini. Dan kita taruh saja. Terus kita tunggu airnya itu masuk semua ke dalam aki. Nah, jadi teman-teman, saat awal pengisian itu jangan langsung ditutup akinya dengan tutup yang ada tulisan do not open. Tapi dibiarkan dulu minimal 5 menit. Kalau saya sih biasanya 15 menit saya taruh aja. Kenapa? Karena yang pertama untuk membuang gelembung udara supaya tidak terjebak di dalam aki. Yang kedua, supaya larutan konsentrasi dari cairan elektrolit itu terurai secara sempurna dan masuk ke dalam sel aki. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap usia pakai dari aki yang cairan elektrolitnya itu terpisah. Ini sangat penting. 10 sampai 15 menit sudah cukup. Jadi jangan terlalu lama juga. Setelahnya kita pasang tutup aki, kemudian kita tekan, kita press sampai benar-benar rata dan rapat agar air tidak bocor keluar dari aki. Boleh kita ketok sedikit supaya terpres dengan sempurna. Nah, teman-teman, kalau bisa ya, usahakan itu jangan langsung dipakai, apalagi untuk starter. Kenapa? Karena akan membuat aki menjadi tidak awet.
baik untuk aki yang siap pakai dari pabrik maupun aki yang cairan elektrolitnya terpisah. Itu jangan langsung digunakan. Percaya sama saya dah bos. Saya sudah buktikan puluhan kali dengan cara seperti ini membuat aki lebih awet. Ya walaupun tidak seawet aki bawaan pabrik, tapi minimal bisa mendekati ya 2 tahun lebih. Pertama kali sebelum digunakan, kita charger dulu dengan alat cas aki. Kalau nggak punya gimana? Ya usahakan ganti di bengkel yang ada alat cas akinya. Baik untuk aki yang saya pakai maupun yang aki tidak siap pakai. Untuk aki minimal 12,4, kalau sudah di bawah itu ya harus dicas. Kita cas sekitar 5 menit atau maksimal sampai tegangan aki 14,2 volt. Nah, kita tunggu ya sampai tegangan aki 14 lebih sedikit. Ya, kira-kira segitu. Nah, ini aki yang sudah dicas sebentar dengan voltase yang sudah stabil di angka 14,1. Jadi jangan juga berlebihan karena itu tidak baik untuk aki. Setelah ini apakah boleh langsung digunakan bang? Tunggu dulu bos. Oke, saya tunjukkan nih. Setelah di charger dengan spek yang sudah saya jelaskan sebelumnya, baik aki untuk yang siap pakai maupun aki yang tidak siap pakai yang cairan elektrolitnya terpisah. Kalau untuk motor-motor sekarang ya silakan gunakan langsung lah. Tapi untuk motor yang ada fitur Kickstarter atau selahan, itu ada bonus tersendiri yang akan membuat aki menjadi lebih awet. Jadi untuk 1 minggu pertama, jangan untuk langsung starter, tapi kita gunakan Kickstarter atau selahan 1 minggu pertama. Apalagi di pagi hari itu motor kita panaskan dulu supaya apa? Aki menjadi lebih stabil. Karena aki itu nanti ada pengisian ya dari spool nanti lewat kiprok. Nah, itu akan membuat aki lebih stabil. Kalau langsung untuk starter, itu aki menjadi gampang drop. Nanti akan mempengaruhi usia pakai dari aki itu. Nah, jadi untuk motor sport atau motor keluaran sekarang yang tidak ada fitur Kickstarter, ya itu mungkin satu minus tersendiri ya. Tapi kalau untuk motor yang ada Kickstarternya, itu bonus yang akan membuat aki menjadi lebih awet. Nah, itu kuncinya. 1 minggu pertama, jangan pakai starter dulu untuk motor yang ada fitur Kickstarter atau selahan. Ya teman-teman sekalian, itulah tips cara membuat aki menjadi lebih awet usia pakainya versi saya. Jadi ada yang setuju, ada yang tidak, ya tergantung dengan pengalaman masing-masing. Kurang lebihnya caranya seperti itu, silakan dicoba. Kalau ada yang salah, silakan dikoreksi saja di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di next video.